Kita mulai nomor 16 ya. Ini soal mengenai persamaan lingkaran. Hmm, Saya tuliskan konsepnya dulu. Persamaan umum lingkaran itu yang paling gampangnya seperti ini. X kurang A dikuadratkan plus Y kurang B dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Jadi kalau ada persamaan lingkaran seperti ini pusatnya di A, B, jari-jarinya adalah R gitu. Jadi nanti kalau ada persamaan lingkaran disuruh menentukan pusat dan jari-jari, kalian ubah dulu persamaannya jadi persamaan yang seperti ini, persamaan umum yang saya tulis merah. Nah, misalnya yang soal B itu kebetulan bentuknya udah sesuai banget dengan persamaan umum yang saya tulis warna merah. Jadi kita bisa langsung mengatakan bahwa pusat lingkarannya ada di min 4,3. Kalian harus hati-hati tanda plus minnya ya. Kan bentuk persamaan lingkaran umumnya kan X kurang A. Sedangkan kita itu kan X plus 4. X plus 4 itu kan sama dengan X kurang min 4. Jadi yang A-nya itu min 4, lalu B-nya 3. Kalau jari-jarinya, persamaan umum kita kan R kuadrat ya. Sedangkan jari-jarinya R. Nah, jadi satu itu kita akarin dulu. Kebetulan akar satu, satu juga. Jadi jari-jarinya satu. Nah, untuk soal C, itu kita perlu convert dulu ke persamaan umum lingkaran seperti soal B. Ada yang bersedia mengerjakan nggak? Oh, mau nulis di kertas dulu juga boleh. Nanti saya tunggu agak sekitar 1 menit paling lama. Terus kalau ada yang merasa udah sepertinya bisa, nggak apa-apa, langsung open mic. Yang C, Kak. Iya, yang C. Saya Raf, boleh deh. Rafli dulu ya. Bertrand nanti. Apa kita Oke. antri? Gimana Bertrand cara ngerjain soal ini? Ya. Siapa tadi? Sorry. Tes, tes. Sorry, bukan Bertrand tadi. Sorry. Oh. Bertrand nanti aja ya. Siapa tadi? Rafli ya? Eh, ya, Kak, saya. Eh, untuk ini jadiin bentuknya dalam X kuadrat Y kuadrat dulu. Kebetulan untuk X kuadrat biarkan saja. Tapi untuk Mm-mm. Y karena ada 16 Y-nya, jadi jadikan kuadrat sempurna dulu di Y-nya. Uh-uh. Jadi di sini dalam kurung Y plus 8 kuadrat. Mm-mm. Kalau di kuadrat sempurna karena ini jadi 64 sementara di sininya 28 maka Mm-mm. dikurangi dulu supaya jadi 28. 64 ke 28 dikurangi 36 Mm-mm. dengan 0 lalu eh, kedua ruas sama-sama ditambah 36 jadi nanti didapatkan X kuadrat plus dalam kurung Y min 8 tutup kurung kuadrat sama dengan 36. Di Mm-mm. sini didapat titik pusat lingkarannya X-nya sama dengan 0, min 8 dan jari-jarinya akar 36 sama dengan 6. Mantap. Bagus, Rafli. Apa? Oke, jangan lupa unmute kalau mau ngomong yang lain ya. Sorry, mute kalau mau ngomong di luar, di luar. Sorry, mana nih? Kok saya nggak bisa nge-mute ya? Oh, udah bisa. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, kalau ada yang bingung, tadi Rafli sudah bagus banget menjelaskannya. Jadi untuk mengubah yang C ini ke persamaan umum seperti B, nah itu kita perlu concern ke Y pangkat satu ini ya. Ini kan ada 16Y. Jadi kita perlu bikin, ini tuh konsepnya dari ini. Yang bentuk kalau kita punya Y kurang B, kalau kita kuadratkan itu kan jadi Y kuadrat min 2BY plus B kuadrat. Itu kan pakai yang ini. Nah, itu kan kita punya Y kuadrat plus 16Y. Jadi kita perlu buat
Jadi kayak gini dulu. Y plus 8 dikuadratkan. Kenapa gitu? Biar nanti ada Y kuadrat plus 16Y-nya. Biar sesuai dengan ini. Y kuadrat plus 16Y. Nah, tapi kalau Y plus 8 dikuadratkan aja, nanti kita punya Y kuadrat plus 16Y plus 64. Seharusnya plus 28. Jadi biar nggak mengubah soal, biar ekuivalen dengan soal, jadi kita perlu kurangkan 36. Nah, kurang 36 ini jadi datangnya dari karena di sini di suku ini tuh ada plus 64, sedangkan seharusnya plus 28. Jadi kita kurangin dengan 36 biar jadi plus 28 gitu. Nah, ini tinggal disederhanakan saja. Nah, pas di baris ini dia bentuknya udah sesuai tuh persamaan umum, yaitu berpusat di 0 dan 0,-8. Jari-jarinya akar dari 36 gitu. Udah bersih banget sih tadi penjelasannya. Oh iya, ada yang mau ditanyakan nggak yang lain soal ABC? Kalau ada yang bingung nggak apa-apa ya, biar nggak ini Kamu tertinggal mau buat nanya, ya berarti nanti sama diulangi. kalian juga kalau misalnya 16Y-nya diganti sama 16X, caranya tetap sama pakai yang X min Iya, B kuadrat sama dengan ini apa? iya, caranya sama. Kalau misalnya ini 16x, berarti yang kita misalnya di sini ada ya, misalnya lah soalnya ini gini ya. Saya bikin warna hijau. Misalnya soalnya kayak gini, x kuadrat plus y kuadrat plus 9x plus 16y plus oh ya, ini perlu dipikirkan dulu angka yang tepat, tapi saya nggak apa-apa, saya ngikut aja ya 28. Jadi nanti perlu ada x plus 3 dikuadratkan. Kenapa x plus 3 dikuadratkan? Itu akan menghasilkan x kuadrat plus, oh sorry, 16 harusnya genap ya, biar gampang. Misalnya 10. Harus ada x plus 5. X plus 5 dikuadratkan. Biar ada nanti x kuadrat plus 10x plus 25. Nanti tinggal urusin si konstantanya. Konstantanya itu perlu dikurang berapa agar nggak mengubah soal gitu. Gitu ya. Jika Mudah-mudahan paham ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Pokoknya kalau ada yang ragu stepnya langsung tanya aja ya. Biar kita nggak lanjut ke soal selanjutnya, tapi soal sebelumnya ada yang eh, nggak ngerti gitu. Karena biasanya kan soal itu semakin ke bawah semakin susah. Nomor 18, tentukan persamaan garis yang memenuhi masing-masing kondisi berikut. Nah, ini masih persamaan garis lurus alias persamaan linier. Konsepnya gini visualnya. Jadi, untuk menentukan persamaan garis lurus itu ada dua cara. Yaitu pertama, ada dua kondisi. Kalau diketahui dua titik. Nah, ini kalau dua titiknya misalnya x1, y1 dan x2, y2. Nah, ini cara menentukan persamaan garisnya. Caranya gini, y kurang y1 per y2 kurang y1 sama dengan x kurang x1 per x2 kurang x1. Yang ada indeks 1, 2-nya itu diganti dengan angka nantinya. Kalau x dan y-nya itu tetap variabel. Lalu cara kedua, kondisi kedua diketahui satu titik dan
gradien atau kemiringan, atau biasanya simbolnya M ya, gitu. Nah, visualisasinya gini ya. Misalnya kita dikasih tahu satu titik ini, lalu dikasih tahu lagi satu titik yang lain. Nah, jadi dari dua titik itu kita bisa membuat satu garis ini. Nah, itu yang kondisi pertama tadi. Kondisi kedua, kalau kita diberikan satu titik ini, lalu kita dikasih tahu dia miringnya berapa gitu. Miringnya seberapa. Nah, miring itu kan eh, bisa kita buat sebagai panjang sisi tegak ini dibagi panjang sisi datar ini gitu ya. Di M sama dengan Y1 per X1. Nah, itu adalah diketahui gradien gitu. Atau bisa juga dalam bentuk sudut. Itu biasanya tangen theta ya. Ini nantilah. Sebenarnya di SMA kan udah dapat juga. Jadi kalau diketahui satu titik dan gradien, kita bisa tahu persamaan garisnya dengan formula seperti ini. Y kurang Y1, titik X1, Y1 ya, sama dengan M dikali X kurang X1. Nah, persamaan garis secara umum itu sendiri persamaan kayak gini. Saya bikin kuning aja deh. Y sama dengan MX plus C. Jadi ini persamaan umum dari garis. Kalau diketahui gradien, nah C ini konstanta. Konstanta dia tuh kalau X-nya 0, Y-nya berapa gitu. Itu yang konstanta C. Ya, mungkin saya cukup ngajarin dua cara ini aja. Nah, kita kerjakan nomor 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 A aja ya, biar yang saya yang gampangnya. Nah, jadi yang A itu diketahui satu titik dan gradiennya -1. Nah, kita langsung pakai formula yang ini ya. Jadi, Y kurang Y1-nya itu 5. Sama dengan M. M-nya -1 kali X kurang. Nah, X1-nya itu -8. X kurang -8 kan jadi X plus 8 ya. Nah, tinggal kita sederhanakan aja ini. Y kurang 5 sama dengan min X min 8. Y sama dengan min X min 3. Jawaban seperti ini udah selesai. Tapi kalau kalian mau buat plus kanannya jadi 0 juga boleh. Misalnya kalian geser min X min 3-nya ke kiri ya. Jadi X plus Y plus 3 sama dengan 0 boleh juga. Nah, lalu ada misalnya gini. Saya garis merah lagi deh. Diketahui satu titik, kita diminta untuk mencari persamaan garis yang melalui titik ini, dan misalnya ada dannya sejajar dengan suatu garis gitu. Sejajar dengan garis L2 ini misalnya. Kita disuruh untuk menentukan persamaan garis L1. Terus dikasih tahu L1 ini sejajar dengan L2 gitu. L2 ini dikasih tahu persamaannya apa. Nah, jadi caranya eh, kalian identifikasi dulu gradien garis 2 ini berapa. Lalu dari sini kalian ketahui gradien garis 1. Nah, kalau L1 dan L2 itu sejajar, gradiennya sama. Jadi kalian udah punya M1. Nah, setelah punya M1, barulah pakai rumus seperti yang soal yang tadi. Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Begitu juga dia kalau tegak lurus. Kalau garis yang lain itu tegak lurus. Misalnya ini. Nah, misalnya L1 dan L3 itu tegak lurus gitu. Gitu juga kalian cari M3, lalu cari M1. Nah, saya buat juga lah ya. Kalau dia sejajar, M1-nya sama dengan M2. Kalau tegak lurus, M1 kali M3 itu sama dengan -1. Atau cara gampangnya untuk cari tahu M1,
Kalian balik aja angka si M3, lalu kalian kasih min. Misalnya awalnya 4/3, berarti kalian balik jadi 3/4, lalu kasih min. Berarti M1-nya min 3/4 gitu. Ya mungkin biar nggak bingung kita langsung ke soal aja ya, nomor B, tapi yang ngerjain kalian aja coba. Ada yang paham nggak dengan sekilas konsep yang saya jelaskan tadi? Yang B ada yang mengerjain? Melalui min 6,0 sejajar dengan garis Y sama dengan X+1. Kak, saya boleh izin ngerjain nggak? Boleh? Nggak, boleh lihat lagi nggak soalnya bentar ya? Oh iya, Bertrand ya yang tadi ya. Melalui titik dan sejajar dengan gradien. Oh, Dengan garis Y sama dengan oh. X+1. Saya boleh nyobain ngerjain pakai cara saya nggak ya, Kak? Oh boleh, boleh. Gimana? Kalau saya biasanya gini sih ngerjainnya. Jadi Ah, saya langsung plus satunya itu kan saya jadi langsungin aja Y sama dengan MX plus C. Terus iya, kan karena sejajar dengan garis Y sama dengan X, artinya kan gradiennya satu. Artinya saya langsung Y sama dengan X plus C. Terus saya substitusi Oh, nilainya. Jadi kan nol hmm, sama dengan min 6 plus C. Terus iya, kedua iya. kelas saya Hmm, tambahin 6, artinya 6 sama hmm, dengan C. Artinya Y sama hmm, dengan X plus 6. paham, Oh, paham. sebenarnya Paham, kalau paham. saya ngerjain cara kayak gitu aman nggak sih? Atau harus Aman, pakai cara yang di A? aman, aman, aman. Aman. Ya. Saya paham maksudnya. Oke. Jadi, oke, saya ulangin penjelasan Bertrand tadi. Ya, jadi gini ya, kan diketahui garis yang lain, ya sama dengan X+1. Kalian bayangkan aja kayak garis warna kuning tadi yang saya gambar ini. Jadi yang kuning ini adalah Y sama dengan X+1. Terus ada titik min 6,0, kayak titik merah ini. Terus kalian disuruh untuk mengetahui persamaan garis merah ini. Nah, jadi caranya kalian identifikasi dulu gradien garis kuning. Nah, gradien garis kuning kan persamaannya Y sama dengan X+1. Persamaan umum garis itu Y sama dengan MX plus C. Kalian padankan. Kan Y sama dengan MX plus C ya umumnya ya. Berarti dari sini kalian bisa tahu gradien garis 2 itu adalah koefisien si X-nya ya. Adalah 1. Nah, nggak muat ya. Tambah aja deh. Nah, karena L1 sejajar dengan L2, maka gradien garis yang mau kita cari itu sama dengan gradien garis yang tadi, yaitu sama dengan 1 gitu. Nah, lalu Bertrand mendefinisikan garis 2 itu adalah Y sama dengan MX plus C. Nah, M-nya tadi sudah diketahui 1. Berarti ini sama dengan X plus C. Jadi garis kedua itu, sorry, garis pertama ya. Kita menamakannya tadi kan yang pertama yang mau kita cari ya. Jadi persamaan garis yang mau kita cari itu adalah Y sama dengan X plus C. Udah nggak ada M tuh, tinggal C aja. Jadi tapi ini belum selesai karena masih ada C. Nah, tugas kita selanjutnya adalah C-nya berapa sih gitu. Nah, kita gunakanlah tadi informasi bahwa eh, dia itu melalui berapa tadi? Min 6,0. Min 6,0. Jadi kalau X-nya min 6, Y-nya 0 gitu. Min 6 plus C. Nah, dari sini kita dapat C-nya sama dengan 6. Baru kita balikkan lagi ke persamaan tadi. Jadi L1 kita adalah Y sama dengan X plus 6 gitu. Ini caranya Bertrand, benar. Cara kedua yang kayak saya jelaskan tadi, pakai rumus yang merah ini. Y kurang 0 sama dengan 1 kali X plus 6 berarti gitu ya kalau pakai cara ini. Mudah-mudahan kalian bisa pakai cara ini juga, ngerti juga caranya Bertrand. Boleh-boleh aja, nggak ada yang salah. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Ini saya nulisnya caranya Bertrand. Kak, permisi Ya, Kak. Rafli. Oh iya, ini sebenarnya
buat teman-teman aja siapa? Jangan lupa absen. Oh iya, tadi udah saya ingatin juga sih. Jangan lupa absen di Six ya. Soal ini ada yang mau ditanyakan? Jadi caranya itu nggak satu ya, boleh macam-macam. Asal benar aja secara matematika dan kalian menuliskannya benar gitu. Jangan misalnya kalian sambung-sambung aja sama dengan atau nggak ada ganti-ganti garis gitu. Kalian nanti silahkan kerjain pakai cara yang saya kasih tadi. Bisa juga. Ada yang mau ditanyakan soal ini? Kalau nggak ada kita lanjut ya. Karena itu sebenarnya masih relatif mudah ya. Nomor 21. Tentukan titik potong dua kurva berikut, kemudian sketsa kedua grafik kurva pada bidang koordinat yang sama. Nah, konsep titik potong kedua kurva itu gini. Misalnya kita punya kurva ini, kurva F, lalu kita punya kurva G. Nah, konsep titik potong itu adalah di titik mana ya, namanya titik di titik mana mereka berpotongan ya. Berarti kalau kita dari gambar titik ini dan titik yang ini gitu ya. Nah, kalau untuk mencarinya secara matematis itu kalau kita lihat di sini titik yang dua buah ini itu adalah titik di mana nilai X dan nilai Y mereka sama gitu. Jadi, untuk mencarinya tinggal kita samakan aja X-nya atau Y-nya. Misalnya kayak nomor C, saya kerja nomor C aja. Kan itu Y sama dengan akar X dan parabola Y sama dengan X kuadrat. Tunggu bentar ya. Ya, halo. Sorry ya. Saya kerja nomor C ya. Ini kan itu Y sama dengan akar X dan parabola Y sama dengan X kuadrat. Nah, kita samain Y-nya. Kalau Y-nya sama, berarti kan kita punya akar X sama dengan X kuadrat. Lalu cara ini coba kita kuadratkan aja kedua ruas. Jadi ini kalau persamaan itu boleh ya mengkuadratkan kedua ruas gitu. Asal kedua ruas yang dikuadratkan jangan salah satu aja. Berarti ini X sama dengan X pangkat 4. Nah, hmm, ini kita buat jadi gini, kayak persamaan gitu. Nggak boleh, boleh aja sih dicoret X-nya. Tapi kalian harus step dulu bahwa X-nya tidak sama dengan 0 gitu. Kalau cara sebenarnya sih seperti ini ya. Kita keluarkan X-nya, jadi gini. Nah, X pangkat 3 kurang 1 sama dengan 0. Kita faktorkan lagi. Ini agak susah ternyata. Saya milih nomor C. Sebenarnya nggak terlalu susah sih. X kuadrat, tapi agak takut bingung kalian. X pangkat 3 plus X plus 1. Jadi intinya kita samain mereka kan. Jadi akar X sama dengan X kuadrat. Lalu kita sederhanakan cara penyederhanaannya ya biar nggak ada akar dikuadratkan kedua ruas. Jadi ini. Nah, untuk mencari solusi ini, kita buat dia jadi persamaan yang sama dengan 0. Jadi gini. Lalu kita faktorkan. Ini intinya pemfaktoran. Jadi seperti ini. Nah, kebetulan ini akar-akarnya hanya ada dua, yaitu X1 sama dengan 0 dari bagian ini, lalu X2 sama dengan 1 dari suku yang ini. Nah, kalau suku yang ini definite positif, nggak mungkin sama dengan 0.
Jadi kita cuma punya dua akar. Nah, lalu kita cari lagi nilai y-nya untuk kedua-dua nilai x. Jadi kalau x satunya sama dengan 0, y-nya berapa gitu. Nah, ini kita substitusi ke salah satu persamaan aja. Boleh ke akar x, boleh juga ke x kuadrat. Nah, misalnya ke akar x ya, akar 0 kan 0 gitu. Nah, kalau y satunya 1, sorry. Kalau x satunya 1, sorry kok satu lagi sih. Nah, ini. Y2-nya akar 1 kan 1 juga. Jadi kita punya dua titik potong. Titik potongnya ada dua, yaitu di 0,0 dan 1,1. Lalu diminta sketsa. Sketsanya sini aja lah ya. Oh iya, saya lupa mau ngasih tahu. Mulai sekarang tuh kalian harus familiar dengan beberapa kurva sederhana untuk mensketsakan ya. Hmm, jadi kalian perlu familiar dengan kurva. Misalnya kurva konstan, ya sama dengan C. Ini kan garis lurus horizontal aja ya. Lalu kalau linier, linier ini X pangkat 1. Itu kira-kira bentuk garisnya kayak gini gitu ya. Kalau tadi lurus horizontal. Lalu ada parabola. Parabola itu ya kayak parabola, bisa melengkung bisa terbuka ke atas, bisa ke bawah. Lalu akar. Akar itu kira-kira kayak gini. Nanti di sininya 0,0. Lalu lingkaran. Lingkaran persamaannya kayak nomor 1 tadi. Bentuk gambarnya ya kayak gini. Pusatnya di sini, dari sini ke sini itulah jari-jari. Oh, saya bikinnya kekecilan, sorry. Gak apa-apa lah, cuman ini persamaan lingkaran aja. Cuman sketsa aja. Nah, untuk mensketsakan soal nomor C, pertama akar X ya. Nah, akar X itu dia kayak gini tuh. Kalian harus familiar sih. Akar X itu kayak gini, di mana kalau X-nya 1, Y-nya juga 1. Oh ya, mensketsakan itu nggak cuma dengan gambar-gambar aja ya, tapi kan harus kasih juga beberapa titik penting. Kayak saya ini kan saya bikin 1,1 gitu. Jangan cuma gambar yang kurva yang tadi. Lalu X kuadrat, X kuadrat itu kayak gini. Terbuka ke atas. Nah, gini ya X kuadrat. Ini X kuadrat. Ini akar X. Nah, ini sketsanya. Nah, dari sketsa aja kita bisa, eh tadi kan kita udah ngitung tuh titik potongan 0,0 dan 1,1. Dari sketsa juga kita bisa lihat tuh mereka berpotongan di 1,1 yang ini dan ini 0,0. Nah, gitu ya. Nomor B ada yang mau ngerjain? Saya Kak, coba Kak. Bimar. Oke. Tunggu. Oke. Ngomong aja nggak apa-apa. Jadi persamaannya apa aja Kak? X plus 5 sama X kuadrat kurang 1. Kalau saya sih biasanya X plus 5-nya saya masukin X kuadrat min 1. Hmm, gimana, gimana? Maaf, 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 saya persamain. Sorry, sorry Kak. Jadi X kuadrat min 1 sama dengan X plus 5. Mm-mm. Langsung pindah ruas ke kiri semuanya. Jadi X kuadrat min X lalu min 6. Hmm. Lalu kita faktorkan X min 3 X plus 2. Mm-mm. Lalu X sama dengan 3 dan X sama dengan min 2. Mm-mm. Nah, lalu kita cari tahu Y-nya dari persamaan yang Y sama dengan X plus 5. Cari aja X1 sama dengan, sorry, Y1 sama dengan 3 plus 5.
Mm-mm. Berarti 8. Berarti titiknya yaitu 3,8 X1 Mm-mm. Y1. Terus habis Mm-mm. itu yang X2-nya, ya maksudnya yang Oh, sorry, sorry. Ya, ya. Itu salah tulis. A berarti -2 + 5. Y2 sama dengan -2 + 5 sama dengan, ya, sama dengan 3. Lalu kita dapatkan titiknya berarti -2,3. Mm-mm. Kalau sketsanya, Kalau sketsanya eh dibikin aja uji titik. Saya biasanya uji titik sih langsung. Jadi X+5 saya uji 0, 1, 2 gitu. Nggak apa-apa Kak, kan Kak kayak gitu. nggak apa-apa. Jadi Oh, titik bikin berapa jadi? tabel, ya bikin tabel Oh, gitu. bikin tabel ya. Iya, Ribet sih, ribet, ribet. Banyak ya. iya. Kalau Kakak gimana biasanya? Kalau saya sih biasanya kalau X²-1 saya cari titik potongnya. Terus cari pakai ini Coba, coba. eh X kurang satu dulu. Coba. X kurang X² satu. min satu dulu. Berarti Ah, cari ininya dulu, titik-titik dia berpotongan di sumbu X itu berapa. Jadi nah, X berapa? kuadrat, ya X²-1 sama dengan 0, X+1 Ah, dikali X X+1 dikali X-1 berarti -1 dan +1. Jadi -1,0 dan +1,0. ini ya. Terus Terus, pakai yang ini Kak, persamaan. Kalau nggak salah itu min D/4A. oh, itu konsepnya udah advance lagi, walaupun udah dipelajari di SMA. Nggak apa Kak pakai itu. Nggak apa-apa sih. Coba cerita Iya. aja. Jadi saya mau cari Y max-nya pakai min D/4A. Jadi min D/4A itu eh, diskriminan. Jadi B² min 4AC. Oke, oke, oke. Saya stop aja ya. Caranya benar. Caranya benar. Tapi di matematika satu ini kita belum belajar sampai situ dan nggak akan belajar rumus-rumus. Jadi saya stop aja nggak apa-apa ya, Bimar. Oh siap Kak. Tapi kalau misalnya Eh, ujian gitu nggak apa Kak pakai itu? Atau nggak boleh? eh, Kalau ibu nggak tahu ya, tapi kalau saya dosennya boleh aja sih. Yang penting Oh, yang ditulis itu benar secara matematika. Maksudnya itu nggak ada yang contoh kesalahan umum orang itu kayak tadi misalnya dari sini ke sini, yang dia tulis itu nggak ada sama dengan nolnya, cuman X kurang 6, stop di situ doang gitu loh. Nah, itu oh salah. Nulisnya harus benar-benar gitu. siap Tapi Kak, kalau siap. udah masalah ke cara menggambar tadi kayak Bimar itu menggambar X+5 dia bikin tabel itu benar tapi agak lebih ribet, rumit. Nah, jadi cara sederhananya sebenarnya mau bikin uji titik juga boleh, tapi kalau linear cukup 2 titik aja. Kalau mau bikin tabel ya cukup 2 titik aja. Karena kan linear itu kita punya 2 titik aja, kita udah bisa gambar garisnya gini kan. Jadi kalau mau bikin uji titik tadi pakai tabel, kalau linear nggak usah banyak-banyak, cukup 2 aja. Cum- Cukup Nah, Y-nya dimasukin 0 dan X-nya 0 ya Kak ya? boleh. Bukan. Kan yang kita substitusi itu satu X-nya dulu, baru cari Y gitu kan. Kalau yang uji titik pakai tabel-tabel itu kan. Iya, iya benar-benar. Iya. Nah, pilih X-nya berapa gitu. Ini pilih Hmm. misalnya 0, ini cari. Pilih ini 1, ini cari. Nah, setelah kita punya 2 titik, ya hubungkan aja pakai garis. Oh siap Kak. Nah, itu benar, tapi agak rumit dan kurang elegan ya secara matematis ya. Nah, kalau persamaan kuadrat tadi Bimar udah bener sampai sini, tapi dia pas mencari titik maksimumnya, dia udah pakai rumus-rumus tuh. Nah, sebenarnya kalau pakai rumus bisa aja. Jadi parabola itu sifatnya gini, misalnya diketahui 2 titik potong terhadap sumbu X kayak gini, nilai ekstrimnya itu maksimum atau minimum itu udah pasti di tengah-tengahnya. Kan ini -1 sama 1, tengah-tengahnya kan 0. Ya udah pasti itu di X sama dengan 0 maksimumnya. Jadi tinggal substitusi aja X sama dengan 0 ke persamaan parabola, nanti dapat -1. Nah, dapat ini. Daripada pakai rumus apa gitu. Nah, jadi udah dapat 3 titik ini tinggal gambarin aja gini gitu. Nah, itu adalah X kurang satu. Nah, cara bimarnya itu udah benar, tapi ada cara yang lebih elegan lagi. Jadi cara yang lebih elegan, kalau X+5, makanya saya bilang tadi di awal, kalian harus familiar dengan beberapa kurva sederhana, minimal yang saya listkan ini. Nah, misalnya untuk menggambar X+5, kalian itu udah harus familiar tahu bahwa
Y sama dengan X itu yang ini. Kelihatan kan yang di layar? Y sama Kelihatan dengan Kak? X itu yang ini. Nah, kalau X plus 5, ya tinggal dinaikkan dia sebesar 5 ke atas. Yang awalnya tadi ini melalui 0,0, kalau kita naikin 5, dia akan melalui 0,5 gitu. Jadi, gini aja langsung gitu. Tapi kalian kasih tahu bahwa ini adalah 5. Jangan cuman garis-garis ya. Harus Kak, saya ada mau tanya Kak, ngasih tahu. boleh Kak? Ya, Kak, ya. jadi saya tuh sebenarnya agak masih bingung gitu. Nah, Kalau misalnya kan kita punya X plus 5 ya. Nah, aku nah. nggak tahu kalau misalnya grafik itu geser kanan kiri atau atas bawah itu indikasinya itu kayak gimana. Oh ya, nanti di soal selanjutnya bawah ada. Oh iya ya. Nah, untuk menggambar fungsi linear sebenarnya mudah kayak gini aja. Jadi kalian kebayang aja Y sama dengan X kayak gimana, atau Y sama dengan 2X, misalnya Y sama dengan 3X, kalian kebayang aja linearnya gimana, terus tinggal dinaik atau turunkan atau geser gitu. Nah, contohnya kayak yang ini, kita jadi tahu Y sama dengan X plus 5 itu kayak gini. Oh, Y sama dengan ya, sorry. Ya, nggak apa-apa, saya bikin Y X plus 5 aja. Kalau yang kurva hitam, cara elegannya gini. Kalian biasa harusnya familiar dengan ekspor itu kayak gini ya. Ekspor itu kayak gini kan. Kayaknya tadi saya udah sempat gambar nggak sengaja. Iya, ini ekspor itu kan kayak gini. Nah, kalau X kuadrat kurang satu, tinggal kalian turunkan dia satu ke bawah. Nah, yang awalnya tadi puncaknya itu di 0,0, puncak bawah maksud saya ya, nilai minimumnya 0,0, kalian turunkan ke bawah, jadi ini min 1, 0,-1 gitu. Itu cara elegan, cara nggak ribet-ribet gitu. Kalau mau cara agak ribet, nggak apa-apa pakai uji titik, pakai table tadi, atau cari titik potong X sumbu Y gitu, boleh aja. Jadi ini ya sketsanya. Jadi dari gambar ini bisa kita katakan juga tuh, kan tadi kita udah ngitung titik potong ya secara matematis ya. Berarti ini adalah 3, ini 8. Kan tadi 3,8 tuh titik potongnya. Sama ini min 2,3. Oke ya. Ada yang mau ditanyain nggak soal A dan C dan B? Saya tadi salah milih soal yang mau saya kerjain, malah yang lebih susah yang C. Karena tadi di kelas sebelumnya saya ngerjain A, terlalu gampang. Ada yang bertanyakan dua soal ini? Aman Kak. Aman ya? Semoga. Aman Kak. Jadi udah harus jago ya mengsketsa. Sketsa itu nggak harus detail, cuman kalian kasih tahu beberapa titik aja gitu. Satu atau dua titik udah cukup. Nomor 22, tentukan daerah asal fungsi berikut. Oke, konsepnya gini. Daerah asal itu simbolnya D, biasanya D besar. Lalu kalau fungsinya F, ya berarti jadi DF. DF itu adalah X yang boleh di input ke F. Jadi X berapa aja yang boleh kita masukkan ke F gitu. Nah, biasanya krusialnya itu cuma ada 2. Kalau dia pecahan, oh sorry saya nulisnya agak berantakan. Karena kalau pecahan, ini penyebutnya nggak boleh 0. Kalau akar, kalau ada bentuk-bentuk akar, di dalam akar harus besar sama 0. Ini aja konsepnya. Nah, saya mau nanya, yang A itu DF-nya apa ya? Siapapun boleh. Orang yang sama juga nggak apa-apa dulu. Kalau keseringan nanti baru saya batasi. DF-nya ya Kak ya, real Kak. Betul ya. Kenapa? Karena semua semua bilangan X memenuhi kalau misalnya kita masukin. Ya, boleh ya. Bukan memenuhi sih lebih tepatnya kan. Ya, nggak apa-apa sih. Boleh gitu.
semua X boleh mau negatif, mau nol, mau positif, mau koma-komaan, boleh. Pokoknya yang krusial itu cuma dua bentuk tadi. Kalau ada pecahan sama akar. Kalau nggak ada, real aja gitu. Oh sorry, paling nanti ada ya ada bentuk lain sih, misalnya eksponensial atau apa, ln gitu. Tapi dua ini aja deh kalian yang untuk sekarang. Yang gampang dulu lah ya. Yang B, ada yang mau nggak? Boleh kalian tulis dulu di kertas. Boleh setelah itu, setelah kalian merasa, oh saya dapat nih, baru ngomong. Tapi kalau tanpa nulis di kertas, udah rasa-rasa dapat, boleh juga. Saya boleh nyoba nggak? Ayo, Bertrand, cerita aja ya saya nulisnya. Tapi Hmm. walaupun gini, kalian harus bisa juga ya menuliskan terstruktur. Nanti ujiannya kan kalian yang nulis kan, bukan ngomong terus saya tulisin kan. Hmm. Kalian harus bisa nulis terstruktur minimal kayak saya deh, lebih detail daripada saya boleh. Maksudnya jangan main loncat-loncat atau misalnya persamaan sama dengan nol tapi nggak kalian bikin sama dengan nolnya. Hmm. Boleh, ayo Bertrand. Domain fungsinya itu saya pertama cari dulu. Ini 4X tambah 8 lebih besar sama dengan 0. Oke. Terus kedua ruas saya kurangin 8. Jadi 4X lebih besar sama dengan 8. Min ya. Ya min 8. Alah, Hmm. aduh. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kedua Saya juga ruas. sering salah hitung. Yang Terus penting kedua konsepnya benar itu aja eh, dulu. terus kedua ruas saya bagi 4. Jadi X lebih besar sama dengan min 2. Jadi domain fungsinya itu. Iya, boleh nulisnya gini, boleh juga nulisnya gini. Pokoknya ini jawabannya himpunan ya. Nah, gini. Oke, jadi tadi Bertrand itu melihat karena ini bentuk akar, di dalam akarnya harus besar sama nol gitu. Jadi dia membuat 4x plus 8 besar sama nol. Baru dia tinggal menyelesaikan pertidaksamaan linear yang udah kita bahas di tutorial kemarin. Oke, mantap Bertrand. Nomor Pak, boleh minta terakhir SS yang nomor 21 nggak, Pak? apa? Minta SS. soal, ya SS caranya. Oh, saya mau SS, bentar, Pak. Oh, screenshot. Nanti Iya. aja, nanti saya ekspor PDF. Atau mau sekarang? Nggak perlu kan? Halo, tadi siapa? Saya lupa lihat namanya. Fauzan kah tadi? Iya. Nggak, Boleh nanti tuh, aja Pak. saya ekspor. Nanti aja ya. Nggak, Pak. Saya ekspor nanti saya kirimin ke Teams. Ke temannya baru ke Teams. Yang D, ada yang mau? Kalau bisa selain Bertrand sama Raffi, nggak salah yang sering ya. Bimar juga sering. Saya belum terlalu hafal nama ya. Yang D, ada yang mau? Tapi kalau nggak ada, nggak apa-apa. Yang udah-udah juga boleh. Saya mau Kak. Huga, oke. Maafkan kalau saya lupa-lupa nama ya. Misalnya kalian udah sering tapi saya bilang belum pernah, misalnya gitu. Huga gimana nomor D? Itu kan 1/akar X kuadrat min 9. Nah, kalau akar kan tidak boleh harus lebih dari sama dengan 0. Sementara kalau pembagian 1/, itu tidak boleh 0. Jadi caranya itu X kuadrat min 9 lebih besar dari 0. Oke, mantap. Lanjut. Terus berarti X kuadrat lebih besar dari 9. Oke, saya Berarti potong. Saya potong, lebih saya potong. Saya potong. Kalau persamaan, kalau pertidaksamaannya bukan linear, kalau sebaiknya jangan kalian gunakan cara kayak linear, menggeser ke kanan gitu. Jangan kayak gini ya. Sebaiknya. Ingat lagi, apa tadi? Huga ya. Ingat Huga atau Hugo tadi? Huga. Ingat lagi kalau pertidaksamaannya kuadratik kayak gini, itu kalian faktorin. Ingat nggak? Oh, Huga. Oh iya, iya. Nah, oke, lanjut. Bisa lanjut nggak? Difaktorin Iya, ya, X kurang 9-nya. Jangan min 9-nya digeser ke kanan. iya, iya. Berarti X min 3, X plus 3 Oke, mantap, mantap. besar dari 0.
Mm-mm. Terus ingat lagi tutorial kemarin, garis bilangan ya, Ya, min 3 3, lalu uji titik. Mau uji titik berapa? Uga. ya nol boleh. 0 misalnya, terus lanjut aja ngomongnya nggak apa-apa. Tadi saya potong karena biar nggak itu. Kalau nol kan 3 sama min 3, jadi kurang dari nol berarti nolnya negatif, yang kanan kirinya Mm-mm. positif. Oke. Terus, Jawabannya berarti lebih dari 3 atau kurang dari min 3. karena pertidaksamaan kita besar sama 0 kan. Jadi kita mencari yang tanda positif. Ini. Mantap, Huga. Cara menjawabnya boleh gini ya. Boleh gini atau gitu. Boleh pakai himpunan juga. Mantap, Huga. Jadi jangan lupa ya, yang bentuk kayak gini tuh jangan diperlakukan kayak cara yang B tadi, yang linear kan. Keren sih, eh pada bisa ya. Semoga yang belum pernah muncul juga ya, biar orangnya ganti-ganti gitu. Biar tahu bahwa bisa semua loh, bukan beberapa orang aja bisa. Nggak harus semua juga sih, maksudnya kebanyakan bisa gitu. Kita nomor 22 cukup aja dulu. Nomor 23 kita diminta untuk mensketsakan grafik fungsi dan tentukan daerah hasilnya. Oh ya, mensketsakan boleh pakai cara yang menggeser-geser, boleh juga pakai uji titik atau mencari perpotongan sumber-sumbu yang tadi udah kita bahas juga ya. Sama kalau nggak salah tadi Bertrand atau Rafli gitu. Rafli kalau nggak salah tadi bahas-bahas yang ginian. Hmm, misalnya yang X kuadrat kurang 3X. Oh ya, saya ngerjain yang B ya. Jadi kan itu Y sama dengan X kuadrat kurang 3X. Untuk mensketsakannya, hmm, kayak cara Rafli tadi lah saya bikin. Perpotongan dengan sumbu Y aja dulu. Berarti kan ini X-nya 0 ya. Oh ya, saya perlu kasih tahu dulu bahwa kalau mencari perpotongan sumbu Y, ya kita atur X-nya 0 gitu ya. Ya, langsung aja lah ya. Perpotongan sumbu Y berarti X-nya 0. Kita dapat Y, aduh, Y sama dengan 0 kuadrat kurang 3 kali 0 sama dengan 0. Tadi X-nya 0, Y-nya juga 0, berarti ini 0,0. Kalau dengan sumbu X, nah ini ya konsepnya. Maaf agak berantakan antara mana konsep, mana cara ngerjain soal. Nah untuk sumbu Y, yang kita set Y sama dengan 0 kan, yang kita set 0 kan Y. Berarti kita punya X kuadrat kurang 3X sama dengan 0. Kita faktorkan. Kita punya X1 sama dengan 0 dan X2 sama dengan 3. Nah kalau X1-nya sama dengan 0, kita cari Y. Sorry. Kurang fokus. Cari.
X. Ya udah, ini nggak perlu cari lagi lah. Kan tadi Y-nya udah di set 0. Jadi kita punya titiknya itu 0,0 dan 3,0. Ini menggambarkan kurva parabola ya. Terbuka ke atas. Dia memotong 0,0 melalui 0,0 dan 3,0. Terus dia maksimumnya itu pasti di tengah-tengah sini, 3/2. Boleh oh ya harus dicari sih ini. Tadi sebenarnya saya udah singgung juga sih cara kayak gini, tanpa rumus ya. Jadi titik kritisnya itu pasti di sini, tengah-tengahnya, 3/2. Nah, tinggal kita cari titik ini berapa. Kita substitusi ke Y-nya. Y min saya buat notasi kayak gitulah. Kalau kalian nggak mau pakai notasi min juga boleh. Ini substitusi X-nya 3/2. 3/2 kuadrat kurang 3 kali 3/2. 9/4 dikurang 9/2. Min 9/4. Jadi yang tanda tanya ini adalah min 9/4. Titiknya ini. Nah, berarti sketsanya gini. Nah, yang disebut dengan range atau daerah hasil itu tuh Y berapa yang di cover kurva kita. Kurva kita kan yang merah ya. Nah, Y berapa aja sih yang di cover oleh kurva merah ini? Nah, kalau kita lihat itu kan paling kecilnya min 9/4 ya. Min 9/4 sampai ke atas, sampai tak hingga gitu kan. Yang di cover kurva kita ini kan sampai lanjut tuh. Ini juga lanjut. Tapi dia minimumnya min 9/4. Jadi RF kita adalah Y besar sama min 9/4. Atau kalau mau dalam notasi himpunan, min 9/4 sampai tak hingga. Gitu. Jadi gini ya, ini mensketsakannya pakai cara yang tadi pas membahas yang Rafli. Cari perpotongan sumbu X, sumbu Y, cari minimum atau maksimum gitu. Em, ini dulu deh, ada yang mau ditanya nggak soal yang B? Kak, punten mau tanya, Ya, kalau misalkan penulisan RF-nya itu dalam bentuk himpunan gitu, misalkan kayak RF sama dengan kurung kurawal Y, oh di iya, mana anggota boleh Y boleh, gitu, boleh nggak? boleh boleh. Oke, siap Itu Kak. agak lebih matematis ya, gini ya. RF sama dengan himpunan yang isi-isinya adalah Y, bilangan real, di mana, gitu kan? Di mana Y-nya besar sama min 9/4. Penulisan himpunan yang ini tuh gitu. Jadi pertama di step dulu, Y-nya apa, lalu garis, lalu syaratnya, gitu. Agak lebih panjang sih nulis gini ya. Lebih enak tuh gini aja. Oh, berarti kalau cukup kayak kurung tutup kurung buka itu aja udah nggak apa-apa berarti. Udah, nggak, ayo, udah cukup. Oke, Yang Mas, ini siap. juga udah cukup. Sampai yang ini juga udah cukup. Yang nomor C ada yang mau ngerjain nggak? Saya kasih tahu aja deh, yang C itu hati-hati, itu bukan parabola biasa gitu. Bukan parabola. Harus ngeh itu tuh mirip persamaan apa gitu. Atau kalau mau pakai uji Pak, titik juga boleh. saya boleh Mau pakai nyobain ngerjain lagi nggak ya? boleh Bertrand. Mau pakai cara uji titik juga boleh ya, terserah caranya. Sebenarnya Yang penting apa-apa? nggak. Tadi teh Y sama dengan akar 9 min X kuadrat ya? Ya, OGX.
Iya. Semisalin Bukan, bukan. eh GX aja. ya GX. Mensketsakan GX sama dengan akar 9 kurang X kuadrat. Oh ini sebenarnya saya langsung itu sih ini tuh mirip kayak Y sama dengan akar 9 min X kuadrat. Terus kan kalau kedua sisi dikuadratin artinya Y kuadrat sama dengan Oke. 9 min X kuadrat ya kelihatan lah ini Iya. X kuadrat Ya, tambah itu Y kuadrat sama dengan mantap, 9. mantap. Tapi cuman setengahnya doang gitu. Iya, mantap, mantap. Iya. Jadi lingkaran ya setengah lingkaran dari min 3 sampai 3 lah. Yang puncaknya di Oke, oke. 0,3. Oke, mantap, mantap. Itu yang mau saya bilangin. Keren, keren. Walaupun udah saya kasih clue sih, tapi saya nggak tahu Bertrand bisa ngerjain tanpa clue atau enggak. Tapi udah keren. Jadi ya gitu maksud saya. Jadi lihat persamaannya itu tuh kayak mirip persamaan apa ya gitu. Ini mirip persamaan apa ya? Ini tuh bukan parabola biasa. Nah ini tuh kalau kita kuadratkan kedua ruas, ini kalau ya ini nggak boleh sama dengan, nggak boleh kalian main sama-sama aja. Ini tuh cuman kalau ini dikuadratkan kedua ruas, kita punya ini. Ini kalau disederhanakan jadi gini. Nah, ini kan persamaan lingkaran yang pusatnya di 0,0 berjari-jari 3 gitu. Hmm, Nah, lingkaran berpusat di 0,0 berjari-jari 3 itu kan kayak gini ya. Ini juga 3. Sampai bawah kan harusnya, sampai bawah. Nah, kalau yang kalian gambarkan itu ini yang saya highlight, kalau yang kalian gambarkan itu, yang ini tuh lingkaran. Tapi soal kita bukan ini. Soal kita adalah akar dari 9 kurang X kuadrat. Nilai dari akar itu harus positif. Jadi yang saya putus-putuskan ini nggak termasuk gitu. Jadilah jawaban akhirnya itu setengah lingkaran yang positif aja, yang atas aja. Gitu. Udah mantap tadi Bertan kalau nggak salah ya. Kalau mau pakai cara uji-uji titik juga nggak apa-apa. Yang penting kurvanya benar, sketsanya benar. Benar maksud saya itu ya persis kayak gini. Jangan sampai kelewat-lewat sampai ke bawah sini gitu. Jangan kalau ini kalian misalnya kalian mengira ini parabola, pasti kalian menggambarnya sampai lanjut ke sini kan. Padahal nggak stop di sini aja. Lalu Bertrand kalau gambarnya kayak gini RF-nya apa? RF itu bentar. Saya suka RF kebalik-balik. RFT yang itu kan. Ini tuh kalau ini mah dari 0 sampai 3 kan yang resultnya ya, gitu. ya. Kenapa kebalik-balik? RF itu pokoknya range, range Ya, ya, range. range. Y. Padanannya itu Iya. Y. Kalau DF itu padanannya X. Ya. Oh enggak, ini juga Nah, saya baru tahu sih ada DF sama RF, jadi ya masih rentan kebalik-balik gitu. biasanya memang nggak ada. SMA sebenarnya Ada, antara saya gak nyadar ini pakai notasi ini atau enggak emang benar gak diajarin gitu. ada notasinya Tapi saya ini juga nentuin sih setahu domain saya. sama range itu enggak sih saya biasanya pakainya kurung kurawal X di mana X itu apa, terus X itu bilangan real gitu. Nah, itu kan jawaban akhirnya. Kalau cara Ya. mencarinya kan emang gini. Kalau DF Ah, itu cara mencarinya kayak tadi-tadi tuh X berapa yang boleh. Nah, fokusnya, konsennya kalau ada akar sama penyebut. Nah, kalau RF, sebenarnya cara mencarinya RF-nya itu kita berangkat dari DF. iya. Tapi kebetulan di soal ini kita bisa berangkat dari sketsa grafik. Jadi kalau kita udah bener main sketsakannya, mencari RF-nya gampang. Lihat aja Y berapa aja yang tercover oleh kurva kita. Kurva kita kan gini doang, stop ya, nggak lanjut sampai sini. Nah, jadi dari situ kita bisa katakan RF kita adalah Y, sorry, sorry. Dari 0 sampai 3 gitu. Tapi Y ya, jangan X. Boleh boleh menulis pakai himpunan boleh, yang kurung-kurung, boleh pakai kurung kerawal juga boleh. Bisa kan ada yang nggak bisa nggak mentranslate dari gambar ke jawaban akhir gini? Ada yang bingung nggak? Jujur aja masih bingung Kak, itu kok bisa gitu? Coba tanya aja nggak apa-apa.
Jadi kalian fokus ke yang merah, kalian lihat Y-nya berapa sampai berapa sih di kurva merah ini? Kan kelihatan tuh minimumnya 0, maksimumnya 3 gitu. Nah, kalau ini ditanya DF, DF-nya ini min 3 sampai 3. Kalau dari gambar untuk menentukan DF lihat aja kurva kita itu tuh membentang dari X berapa ke X berapa gitu. Ini kan dari X min 3 sampai 3 aja, nggak bisa min 4 kan, nggak bisa 4, nggak bisa lewat gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Mau pakai uji titik juga, mau pakai substitusi titik untuk mensketsakan juga boleh. Ya asal ngeh aja bahwa ini tuh nggak lanjut sampai bawah kurvanya gitu. Gimana untuk soal nomor ini B dan C? Ada yang mau ditanyakan? Mau nanya A dan D juga boleh. Tapi terbatas waktu ya. Sorry, kita tadi mulai jam 9 ya. Udah sejam. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Nah, sekarang daerah asal dan daerah asalnya nggak ada hasil. Daerah asal dari fungsi komposisi. Tapi di sini DF dulu. Boleh siapapun? DF-nya apa? X berapa yang boleh disubstitusikan ke F? Ini F dulu aja ya, komposisinya nanti. Siapapun terserah. Nggak mau pakai cara pun boleh langsung langsung hasil gitu. Ini kebetulan sederhana sih. Ayo, DF. Yang DF Kak. Saya boleh coba. Oh, Ya, langsung aja ngomong gitu. Oh, Gini Kak, eh, gitu. Langsung aja siapapun. Ya. X-nya lebih besar sama dengan 1. Oke, karena di dalam akar harus besar sama 0 gitu ya. X kurang 1 besar sama 0, kita punya X besar sama 1. Kalau DG, siapapun juga terserah. Langsung ngomong aja, nggak apa-apa. Nggak saya usah. boleh coba jawab nggak? Ayo, langsung aja gitu. Ya, X adalah semua bilangan real. Oke, gini. Gini. Karena ini kan nggak ada akar, nggak ada pecahan juga ya. Boleh aja X-nya berapapun gitu. Oh, cara penulisan hasil akhir ya. Kalau saya sih gini-gini aja, saya aman ya. Tapi nanti kalian lihat deh Bu Srinya gimana menilai penulisan kalian gitu. Harusnya kan ini berupa himpunan ya. Ya, cara penulisan lainnya kan gini tuh. Kalau yang DF, kalau yang real itu kan boleh R gitu doang, boleh juga gini kan. Oh, sorry, min sampai positif tak hingga gitu ya. Macam-macam deh penulisan. Nah, sekarang baru saya mau tekankan cara menghitung, cara menentukan DF komposisi G. Kalian cari dulu ekspresi F komposisi G. Ekspresi F komposisi G kan si G-nya disubstitusi ke X si F gitu kan konsepnya. Jadi F komposisi G itu adalah akar. Nah, X-nya itu diganti dengan X kuadrat plus 1. Diganti dengan si G. Nah, gini kan F komposisi G. Nah, menentukan domain DF dari F fungsi komposisi, kalian itu langsung dari, ini untuk menentukan domain ya, itu kalian langsung dari ekspresi pertamanya yang sebelum disederhanakan. Jadi langsung lihat bentuk ini. Pakai konsep yang tadi-tadi. Kalau dia akar, em, dia besar sama 0. Kalau penyebut nggak boleh 0 gitu. Jadi langsung dari sini, jangan disederhanakan. Nah, tapi kan ini kebetulan X kuadrat plus 1 min 1 ya. Kalau sesederhana ini sih bisa bolehlah disederhanakan jadi akar X kuadrat. Maksud saya menyederhanakannya jangan terlalu banyak. Langsung dari ekspresi pertama aja kalau bisa dari sini aja.
Atau biar nggak ragu, saya hapus dulu deh ini. Jadi langsung dari sini ya, menentukan DF-nya. Baru kalian gunakan konsep yang tadi, bahwa di dalam akar harus besar sama nol. Nah, kebetulan ini jadi X kuadrat besar sama nol. Jadi X-nya berapa? Ya, X-nya. Jadi dari sini DF komposisi G-nya berapa? Ada yang bisa jawab nggak? Kita punya X kuadrat besar sama nol. Berarti DF komposisi G-nya, Bilangan real, Kak. ya bilang real. Oh, kenapa? Coba siapa tadi? Noval, nggak usah Noval. Siapa tadi ya? Salah. Baran. Oh, Baran. Kenapa Baran? Suaranya agak kecil, tapi masih kedengaran. Soalnya Kenapa DF komposisi G-nya real? soalnya X kuadrat berapapun X-nya lebih dari 0. Oke, benar. Kan tadi syarat kita X kuadratnya besar sama nol. Lalu pekerjaan kita selanjutnya, berapa sih X-nya agar X kuadratnya besar sama nol? Ya, semua bilangan, mau itu negatif, mau positif. Kalau kita kuadratkan, dia akan jadi besar sama nol. Hmm, kalau, nah sekarang, Kak, izin mau nanya, Kak. ya, Kenapa tadi itu tuh nggak boleh disederhanain dulu yang di akar itu? Berpotensi apakah beda hasilnya apa gimana? ya, akan terjawab kita mengerjakan DG komposisi F. Oke, G komposisi F. Pertama kan kita cari ekspresinya dulu. Kalau untuk mengetahui ekspresi hasil akhir, boleh disederhanakan. Yang nggak boleh itu menentukan domain fungsi, menentukan DF-nya. Nggak boleh dari bentuk yang udah disederhanakan, tapi dari bentuk primitif, sorry. Dari bentuk primitifnya, dari bentuk awal lah, jangan belum disederhanakan gitu. Kalau G komposisi F kan, F-nya disubstitusi ke G, jadi gini ya. Akar X kurang satu dikuadratkan plus satu, gini ya. Nah, ini yang saya bilang. Ini kalau misalnya disederhanakan, akar dikuadratkan kan jadi hilang tuh akarnya. Jadi X kurang satu doang. X kurang satu kita tambah satu jadi X kan. Oh sorry, saya bertahap aja nggak apa-apa. X kurang satu plus satu sama dengan X. Jadi G komposisi F itu sama dengan X. Nah, kalau misalnya kalian melihat bentuk akhirnya aja, G komposisi F adalah X. Lalu berapa DG komposisi F? Berapa domainnya? Kalau cuma melihat bentuk akhir, ini kan semua bilang real kan? Karena kan X doang. Kan boleh semua bilang real tuh. Nah, itu yang salah. Kalau G komposisi F-nya mah bener, itu adalah sama dengan X. Tapi untuk menentukan D-nya, domainnya, nggak boleh pakai yang merah-merah. Harus pakai yang hitam. Nah, kalian melihatnya bentuk yang hitam. Kalau kalian fokus ke bentuk hitam, dengan konsep yang saya bilang tadi, kalian tahu bahwa di dalam akar harus besar sama nol gitu ya. Jadi untuk mencari dekomposisi F, X kurang satunya harus besar sama nol. Lalu kalian punya X besar sama satu. Jadi DG komposisi F-nya adalah 1 sampai hingga besar sama satu gitu ya. Nah, jadi jawaban benernya ini yang yang X besar sama satu. Nah, kalau kalian mencari D-nya itu pakai yang merah, yaitu dari ekspresi X ini, kalian akan menjawab D-nya adalah real gitu kan. Beda kan dengan ini, dengan jawaban yang benar. Saya tulis juga deh jawaban yang salah. Nah, ini jawaban yang salah ya. Nah, beda kan? Nah, kenapa bisa real itu salah? Karena kalau fungsi komposisi itu dia kerjanya satu-satu. Jadi kayak mesin gitu ya. Ah, sebenarnya agak lebay juga sih pakai mengartikan sebagai mesin. Jadi ini ada X,
Nah, si F ini mengantarkan X ke Fx gitu ya. Lalu si Fx ini oleh G eh, diantarkan ke sini gitu. Itu kan. Jadi dia kerjanya itu satu-satu. Kerjanya itu bertahap gini. F dulu, baru G, baru G Fx. Ini Fx. Nah, balik lagi ya. Tadi tuh saya bilang komposisi itu dia kerjanya satu-satu. Ini ke sini dulu, baru ini ke sini. Nah, kalau kalian mengatakan domain domain itu yang ini, yang awal banget, yang X-nya berapa gitu. Kalau kalian mengatakan D-nya domainnya real, kalau kalian memasukkan X-nya ini 0 ke si F, F kita tadi apa? Akar X kurang satu kan? Kan kalau X-nya 0 jadi akar min satu. Akar min satu kan nggak boleh. Nah, di situ salahnya. Makanya yang merah ini salah. Gitu ya. Tapi nggak benar juga kalau mengatakan mencari D, G komposisi F langsung dari DF. Nggak benar juga. Nanti mungkin di beberapa soal ada tuh contohnya bahwa salah kalau kayak gitu. Walaupun sebenarnya ini kalau di soal yang ini DF-nya kebetulan sama dengan DG komposisi F ya. Oke, gitu ya. Saya tekankan ya, nggak boleh yang merah. Oh, mensketsakan grafik. Nah, kalau mensketsakan grafik, grafik akhir nih pertanyaannya, kan yang B itu sketsakan grafik F komposisi G dan G komposisi F. Nah, itu tuh udah bentuk akhir. Nah, itu kalau mensketsakan nggak apa-apa. Ini saya bikin di satu koordinat aja, biar hemat space. F komposisi G tadi kan ekspresi akhirnya apa tadi? Akar X kuadrat ya. Akar X kuadrat itu kan sama dengan mutlak X ya. Nah, ini F komposisi G. Ya, mudah-mudahan kalian nggak bingung ya. Akar dari X kuadrat itu adalah mutlak X, bukan X. Ya, saya tulis deh, biar nggak salah-salah. Akar X kuadrat sama dengan mutlak X. Nah, jangan sama dengan X. Akar dari kuadrat itu nggak serta-merta kuadratnya hilang gitu ya. Tapi kuadrat dari akar, ya akarnya langsung hilang. Oke ya, boleh dari ekspresi terakhir. Harusnya ini warna kuning aja ya. Ya. Terus kalau sketsa G komposisi F, ya bentuk akhir juga. Tadi kan X ya. Iya sama dengan X itu yang ini ya. Saya bikin putus-putus aja. Ini G komposisi F. Ada yang mau ditanyakan? Kak, Ya? izin mau tanya. Berarti Hmm. eh selama ini yang diajarin di SMA nggak tahu ya ini di SMA saya. Berarti Hmm. salah dong kalau misalkan DFOG itu tinggal lihat domain F-nya doang atau domain G-nya terus diiris gitu. Nggak harus dioperasiin dulu. Oh, kalau itu salah. Kalau itu salah. Tapi nggak tahu apakah sepertinya. Oh, sebenarnya ada cara lain, tapi bukan yang kayak kamu bilang tadi juga sih. Cara lainnya itu agak lebih ribet. Ya memang ada irisan-irisan gitu. Seingat saya, DF diiriskan dengan range F komposisi G. Saya agak lupa ya. Saya agak lupa. Nggak usah saya bilangin deh daripada salah konsep. Oh, Ada berarti caranya. berarti Memang pakai metodenya iris. Gimana?
sorry Kak, aku potong. Betternya tuh berarti di kita tahu persamaan FOG atau GOF-nya baru dari situ kita tentuin D-nya dari situ ya. Iya, tapi sebelum sederhanakan ya, Oke, siap, siap. dari bentuk awal banget aja. Oke. Thank you Kak. Sama-sama. Ya, ya dari bentuk awal banget, baru lihat syarat-syarat yang tadi. Kalau ada akar, terus kalau ada pecahan gitu. Ya misalnya ada akar sekaligus pecahan, ya udah cari syarat akarnya, cari syarat pecahannya, baru diiriskan gitu. Kan harus memenuhi kedua-duanya kan. Sayangnya nggak ada contoh soal sih. Kalau ibu lebih suka cara ini sih. Kak, bentar mau tanya lagi. Itu Ya. kenapa akar X kuadrat tuh jadi mutlak X ya? Oh, itu udah Oh, konsepnya. Jangan sampai salah. Oh, karena gini. Bisa saya jelasin. Hmm, harusnya X gitu ya. Setaunya X gitu ya. Dari siapa sih? iya kenapa Teman ambil yang Naufal ya? positifnya doang gitu? Oke, Iya, karena nilai dari akar itu selalu positif. Akar dari 4 itu bukan min 2 dan 2, tapi 2 aja. Gitu ya. hmm, tapi bukannya ini X eh, kan itu kalau yang akar dari suatu angka itu ngambil positifnya doang. Tapi kan ini ada Ah, X-nya yang dimana dia itu awalnya dari persamaan itu gimana Kak? Ini kan awalnya juga dari persamaan gitu. iya, dari fungsi. Nah, Ah, kalau kata Pak Johan tuh kalau kita narik akar dari fungsi itu kita baru pakai plus minus. narik akar dari fungsi. Oh, bukan, itu beda lagi ini. Oh, beda lagi. Hmm, bedakan dengan ini ya. X kuadrat sama dengan 4. X-nya sama dengan plus minus 2. Gini ya, bedakan. Ini akar dari yang kuning itu akar dari eh, X kuadrat. Itu jadi mutlak karena nilai akar ini harus positif, makanya dimutlain. Nah, kalau kita punya X kuadrat sama dengan 4, lalu kita mau tahu X-nya berapa, baru pakai plus minus. Kalau yang hijau kan dari kuadrat ke nggak kuadrat tuh. Kalau yang kuning itu mengakarkan kuadrat gitu. Atau gini deh. Oke, saya punya penjelasan lain. Persamaan itu kan boleh kita lakukan hal yang sama ya ke kedua ruas. Beda sama pertidaksamaan agak sensitif ya. Kalau kali ini Hmm, positif, kali negatif sensitif. Kalau persamaan dia lebih fleksibel. Kita mutlakkan kedua ruas, boleh kan? Mutlak X Boleh. kuadrat sama dengan sorry sorry sorry, saya kelewat. Kita akarkan kedua ruas. Akar X kuadrat sama dengan akar 4. Sampai sini paham nggak? paham Saya nggak? ulangin, persamaan itu dia fleksibel, boleh dilakukan hal yang sama ke kedua ruas. Kalau ini saya akarkan ke kedua ruas. Akar X kuadrat sama dengan akar 4. Nah, akar 4 berapa? Saya tanya dulu. Akar 4 berapa? Dua, Dua. 2 ya. Min 2 nggak termasuk ya. Nah, iya. sekarang akar X kuadrat. Akar X kuadrat itu bukan X, tapi mutlak X. Nah, dari sini mutlak X sama dengan 2, kita punya dua nilai. X sama dengan min 2 atau X sama dengan 2. Makanya biasanya kalau kita Oh, lagi nurun-nurunin, itu tuh langsung langsung gini aja kan. Kalau kita punya misalnya X kuadrat sama dengan 4, X-nya kita langsung bikin X plus minus 2 gitu. Sorry, kok pakai akar lagi sih? oh, Biasanya kan langsung dari sini ke sini tuh. Nah, itu prosesnya sebenarnya diakarkan dulu, baru ada dua nilai gitu. oh. Harus Berarti kita hati-hati bisa ya. bilang juga dong.
Berarti Apa? kita bisa bilang akar X kuadrat tuh mutlak X tuh sifat gitu. Boleh juga nggak apa-apa. Iya emang. Kalau Oh, saya nggak tahu di slide ya atau di mana. Pokoknya kalau di buku kalkulus, kalau pasti kalian dikasih buku Parsel ya, Parsel Farberg kan? Purcell, Iya, Farber. Pursel. Sorry, kok saya Parsel sih. Nggak tahu juga ejaannya Pursel atau Parsel. Buku Pursel itu ya ada lah ini, pasti ada ini. Akar X kuadrat itu adalah mutlak X. Pasti ada di buku Pursel. Lihat aja. Yap, thank you Kak Rizky. Dari info Sama-sama. tadi. Udah ya. Nah, kita lanjut ini nih. Kayak takut nggak cukup waktunya. Nomor 28. Ini menggambar grafik fungsi dari grafik fungsi yang diberikan, di mana hubungannya berupa komposisi gitu. Ini saya kasihkan konsepnya, tapi bahasa Inggris ya dibaca aja ya. Di kelas sebelumnya saya sempat tadi menjelaskan satu persatu, tapi takut di sini nggak sempat. Saya jelaskan yang simpel-simpel aja. Misalnya ini, kita punya fx misalnya. Lalu kita disuruh menggambarkan fx plus c. Tinggal naikkan ke atas sebesar sejauh c. Ini juga sama. Nah, kalau fx min c, ini x-nya yang dikurangin c. Kalau tadi fx-nya yang ditambah c. Kalau sekarang ya ini saya ini, oh ya ini juga apa-apa. F dari x min c. Kalau yang kayak gini, kurva kita geser ke kanan sejauh c. Ingat ya, kalau di sini min kanan. Ya ini sama juga tapi ke kiri. Nah, kalau ada perkalian konstanta kali fungsi besarnya, kali f langsung gitu. Nah, ini kita stretch atau tarik ya, atau renggangkan gitu. Vertikal sebesar faktor C. Kalau kalian bingung maksud stretch itu gimana, saya kasih ilustrasi. Misalnya fungsi awalnya ini, lalu kita stretch vertikal sebesar faktor C. Nah, ini stretch vertikal ya. Ini yang hijau ya. Yang hitam itu kurva awal. Itu maksud stretch. Kalau stretch horizontal berarti tinggal kita renggangkan itu horizontal. Ke kiri kanan kita menarik atau meregangkannya. Kalau min, kalau min fx tinggal gini. Kalau awalnya dia positif, kurva aslinya positif, nilai y-nya jadi negatif gitu. Kalau dia negatif jadiin positif gitu. Kalau f min x ini tinggal cerminkan terhadap eh, sumbu sumbu y. Oh ya tadi itu kalimat lainnya cerminkan terhadap sumbu x. Yang biasanya agak bingung ya kalau cuma bahas-bahas konsep ya. Lebih gampang kalau langsung ke soal. Misalnya yang A, kita punya kurva biru itu adalah f. Lalu kita diminta untuk menggambarkan f dari x min 4. Nah ini kita geser sejauh 4 ke kanan. Nah, oke. Nah, jadi kalian perhatikan beberapa titik penting. Misalnya satu aja gitu. Salah satu titik gitu. Eh, misalnya kalian fokuskan ke titik 0,-1. 0,-1 itu kan yang ini tuh. Nah, ini tuh kita geser 4 ke kanan, sejauh 4 ke kanan. Berarti kan yang awalnya titiknya di sini, 0,-1, itu kan berarti jadi ke sini kan. 4,-1 jadinya. Berarti gambar yang awalnya titiknya yang itu tuh jadi di sini dia. Nah, tinggal kita gambar aja sesuai gambar aslinya. Atau kalau mau butuh bantuan lagi, yang awalnya 1,0, yang ini 1,0, berarti dia jadi 5,0. Berarti gambarnya kira-kira gini. Nah, gitu. Kalau kalian mau nambahin titik koordinat lagi boleh.
Atau satu atau dua titik juga sebenarnya udah cukup. Lalu yang B serupa. Yang C, si F itu kalian naikkan 2 ke atas. Yang awalnya 0,-1 berarti jadi 0,1 ya. Berarti ini nih padanannya. Berarti jadi gini ya. Oh, sorry, sorry. Nah, gitu ya. Dia nggak harus precise banget, tapi setidaknya kelihatan lah yang mau kalian gambar itu maksudnya apa. Ini kan naik 2 gitu ya. Turun 1 sama aja, yang D. Kalau yang E ini bertahap. Ada yang mau cerita nggak yang E? Ada yang mau ngomong yang caranya gimana? Kak, saya boleh jawab lagi nggak? Ya, gimana? Kalau ini menurut saya ini itu grafik FX-nya dipindahin ke kiri sebanyak 3 satuan, terus dipindahin Mm-mm. ke bawah 1 satuan. Oke, benar. Jadi misalnya titik yang ini geser ke kiri jadi ke sini ya, terus turun jadi ke sini ya. Berarti Iya. gini ya. Hmm, ini ya. Kira-kira gini ya. Eh, ini kan 2,-1 berarti jadi sini ya. 2,5. Oh, sorry. Ya, nggak harus precise pokoknya ya. Saya ulangin nggak harus precise banget. Tapi setidaknya dari gambar kalian itu yang memeriksa soal paham maksud kalian apa. Oke, benar. Walaupun yang gambarin saya, tapi ceritanya benar. Yang F, ada lagi? Yang F, itu kan minus. Minus dari yang warna biru. Ya, kalau dia awalnya Y-nya negatif, jadi positif, gitu aja. Kalau X-nya mah tetap. Gimana? Ngomong aja. Walaupun yang gambarin saya, tapi saya mau dengerin pendapat kalian. Gimana cara gambarnya gitu? Coba utarakan aja. Kira-kira menggambarnya gimana? Yang mana Kak? Yang FF. F. Dari mana eh mulai saya gambar? Coba. ini Di titik tuh apa? Titik awalnya apa yang mau saya gambar? Di titik titik apa awalnya saya berarti mulai? dari 01. Jadi seolah Oke. grafik IFX ini dibalik berdasar sumbu X. Benar, benar, benar. Gini ya. Gini ya, Rafli. Rafli kan Iya, tadi? Saya lupa iya lihat Kak. nama. Oke. Yang G. Ini penting ya, biasanya masuk ke kuis. Makanya saya boleh lama di sini. Yang G, siapa lagi? Siapa yang G? Aku boleh deh Kak. Ya, hitam aja lah ya. Ya, siapa tuh? Rafli lagi. Ya, nggak apa-apa Oke, deh. ya udah. Soalnya kalau ini karena apa? Karena mutlak gitu apa? Jadi Mm-mm. di yang apa? Kalau yang asal range udah di atas biarkan aja. Tapi kalau yang apa? Range di bawah sumbu X dibalik ke atas semua gitu. Oke, mantap, benar-benar. Jadi kalau dia negatif, jadiin positif. Kalau udah positif, ya udah tetap positif. Kan gitu kan sifat nilai mutlak kan. Jadi gambarnya kayak gabungan warna ungu sama warna biru tuh. Dipilih yang positif-positifnya aja. Ini saya bikin yang garis putus-putus hitam ya. Ah, kok titik-titik sih? Nah, jadi ini ya, yang mutlak itu. Yang garis putus-putus hitam.
Gitu ya, Rafli? Iya, Kak. Oke. Ada yang mau ditanyakan? A sampai G? Berarti untuk nyari hasil yang di G gitu kita harus mengetahui eh sketsa dari yang Y sama dengan fx sama Y sama dengan min fx, Kak. Nggak harus juga sih. Boleh langsung kan? Misalnya, misalnya sinus kan gini ya. Ini sin X. Untuk tahu mutlak sin X, nggak perlu step menghitung min sin X dulu. Misalnya ini sin X ya. Nggak harus bertahap. Jadi misalnya ditanya mutlak sin X, langsung aja. Pokoknya kalau positif, tetap dia. Kalau negatif, dipositifin gitu. Jadi gini, kalau mutlak itu. Gini, kan nggak perlu step mencari gambar min sin X kan. Oh, oke, paham. Bisa langsung Bisa, langsung Kak. aja. Sama-sama. Di sini salahnya nggak ada soal tentang stretch stretch itu sih, meregangkan atau apa. Tapi minimal deh ini kalian kuasai dulu. Geser ke kiri kanan atas gitu. Kak, aku boleh Sebenarnya nanya tentang yang grafik hijau nggak, Kak? ya hijau Mau nanya, yang grafik hijau tuh titik Y-nya yang mana ya, Kak? Kan itu titik. X-nya -1, -3, ada titiknya. Oh, nggak lengkap ya? Ya, saya nggak lengkap bikinnya ya. Ini min 2 berarti ya. Kan tadi itu si titik ini tuh fokus ke titik ini misalnya. Kan dia geser ke kiri dulu sejauh 3. Berarti jadi ke sini. Baru geser satu, baru turunkan satu. Jadi gini kan. Jadi min 3, min 2 ini. Kalau yang si ini, si 1,0 ke jadi min 2,0 dulu, baru turunkan satu. Berarti sekitar min 2, min 1. Gitu ya. Giovanni, paham? Paham, Kak? Masih, Oke, Kak. sama-sama. Sebenarnya soal kayak gini itu, kalau kalian bingung geser-gesernya itu, sebenarnya bisa aja kalian coba-cobain titik. Misalnya, ya saya kasih contoh gampang lah ya. Misalnya kayak yang A, kan kalian punya fx min 4 tuh. Jadi kalau x-nya 4, si G4 itu sama dengan F0 gitu. Kalian lihat aja F0 yang mana, F0 di mana. Nah, itu tuh sama dengan G4 nilainya. Nah, gini, nilai Y-nya sama gitu. Bisa juga nanti kalau misalnya soalnya F2X, F3X kayak gitu. F2X misalnya. Nah, kalau X-nya 1 itu tuh sama kayak si G1 itu sama dengan F2 gitu. Ya, karena nggak ada soal saya nggak bisa juga sih gambar-gambarinnya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nomor 28? Cukup ya? Nanti kalau ada waktu lebih kita balik-balik lagi nggak apa-apa. Nah, nomor 29 ini mengubah derajat ke radian, pi radian. Nah, saya mau tekankan kalian udah harus terbiasa dengan satuan sudut pi, pi radian. Boleh dalam kepala kalian masih pakai derajat-derajat, misalnya kalian disuruh sin pi per 2 berapa gitu. Nah, dalam kepala kalian boleh, oh sin 90 segini gitu. Tapi tetap aja kalau nulis-nulis di kertas ujian pakai pi radian aja gitu. Karena udah jarang sih pakai derajat-derajat gini. Konsepnya ini. Yang perlu diketahui cuman ini. Pi radian itu sama dengan 180 derajat. Nah, berarti kayak nomor A, ya atau 2 pi radian sama dengan 360 derajat, boleh juga gitu. Misalnya nomor A, 45 derajat, ini berapa radian gitu ya. Nah, ini tuh sama kayak 45 derajat kalian kali 1.
Kan 45 derajat kali 1, 45 derajat juga kan. Tapi satunya kalian nyatakan dalam pi radian per 180 derajat. Kan pi radian per 180 derajat kan 1 kan. Nah, jadi derajatnya habis. 45 bagi 180 seperempat, sisa pi radian. Gitu. Jadi ingat aja bahwa pi radian itu adalah 180 derajat. Dari derajat ke radian, kalian bagi 180 kali pi radian. Nomor E, ada yang mau ngasih tahu jawaban? Boleh jawaban langsung atau pakai cara juga boleh. Kak, saya boleh langsung jawab. Ya, berapa? Min pi per 6. Oke, tinggal dibagi 180 ya. Kalau dalam sudut sih biasanya nggak ada kata radiannya sih. Biasanya pi per 6 aja. Sin pi per 6 berapa gitu. Sin pi per 3 gitu aja sih. Nggak jarang pakai kata-kata radian. Em, harus bisa juga dari radian ke derajat ya. Dari radian ke derajat berarti tinggal kali 180 per pi. Oh, mungkin ini gampang lah ya. Nggak ada yang bertanya kan? Atau ada juga nggak apa-apa. Ya, cukup sepertinya ya. Nah, ini cukup susah juga. Perlu waktu banyak juga untuk ini. Nomor 35. Konsepnya ini. Konsep bakunya ya kayak gini. Jadi F itu kita katakan ganjil kalau F min X-nya sama dengan min Fx untuk sembarang. Ini saya nulisnya nggak terlalu kalimat matematis. Sebenarnya ada untuk setiap X sembarang kayak gitu. Tapi saya tulis gini-gini aja, ringkas aja, biar gampang dipahami. Nah gitu. Hmm, ini konsep buat intuisi aja. Saya nggak tulisin, saya cuma ngomong aja. Jadi kalau ada misalnya suku per suku-suku nih. Jadi misalnya suku pertamanya fungsi ganjil, fungsi keduanya fungsi ganjil, itu kalau ditambahin ganjil juga, fungsinya ganjil juga. Beda ya dengan bilangan ganjil, kalau tambah bilangan ganjil kan bilangan genap. Tapi kalau fungsi ganjil tambah fungsi ganjil juga. Fungsi genap tambah fungsi genap juga. Kalau pembagian gitu juga. Tapi kalau pembagian fungsi ganjil bagi fungsi ganjil jadi fungsi genap. Kalau fungsi ganjil bagi fungsi genap itu ganjil. Mungkin semakin banyak latihan soal kalian semakin paham sih maksud intuisi saya itu. Hmm, terus kalau polinom biasanya kalau pangkatnya ganjil itu fungsi ganjil, kalau pangkatnya genap itu fungsi genap, polinom ya. Oke, kita lanjut ke soal aja. Nah, itu cuma intuisi untuk menentukan fungsinya ganjil atau genap ya. Maksudnya pertama kali ngeliat soal, oh ini ganjil nih, oh ini genap nih, itu aja. Tapi kalau untuk mengerjakan ujiannya atau kuisnya, itu tuh harus dibuktikan, harus secara matematis. Misalnya yang A, itu kan diketahui fx kayak gitu. Jadi kalian itu perlu mencari ekspresi dari f min x. Nah, bisa nggak kalian nanti menurunkannya menjadi min fx atau fx? Kalau ini berubah jadi min f, kalau ini bisa dinyatakan sebagai min fx, berarti dia ganjil. Kalau bisa dinyatakan sebagai fx, berarti dia genap. Kalau nggak kedua-duanya, berarti bukan ganjil, bukan genap gitu. Nah, sekarang f min x, berarti kan tinggal kita ganti x-nya jadi min x gitu ya. Ini saya dulu yang gampang, nanti baru kalian yang susah. Min x pangkat 3 kurang x. Ini bisa nih saya keluarin minnya. Jadi x pangkat 3 plus x. Oh, yang di dalam kurung itu adalah fx. Berarti ini jadi min fx.
Karena f min x sama dengan min fx, maka f fungsi ganjil. Kalau saya sebagai dosen gini aja udah bener ya, tapi nggak tahu apakah Bu Sri gimana, apakah strict atau enggak. Kalau seharusnya nggak tahu ya di kelas dia ibunya gimana menjelaskan. Seharusnya itu ada kayak ambil sembarang x gitu loh, kayak gini untuk setiap x sembarang gitu, barulah ke bawahnya. Tapi intinya sebenarnya yang bawah ini aja itu intinya. Sepertinya kalau untuk mahasiswa tahun 1 belum terlalu strict lah, gini aja harusnya benar sih. Oke, lanjut nomor B siapa? Coba. Ayo, nomor B. Kak, saya boleh nyoba lagi nggak? Ayo, Bertrand. Kalau saya buat nentuin ini biasa ya kayak tadi aja sih sebenarnya langsung substitusiin min x. Tapi karena ini semuanya pangkatnya genap, jadi ya Mm-mm. kayaknya saya langsung fungsi genap gitu. Oke, itu intuisinya langsung genap gitu. Tapi tetap aja di ujian harus Ya, ditulis ya, Bertrand. ya. Nah, tapi Ah, kadang emang nulis, kan kelihatan. ya, nulisnya juga harus terstruktur yang kayak saya ya. Maksudnya Ya, jangan tiba-tiba hasil akhir, atau jangan nggak ada f min x sama dengannya gitu. Harus dikasih tahu juga yang kita tulis itu apa gitu. Ayo Bertrand, diktain aja. oke ya udahlah. Jadi mungkin min x pangkat 8 Nah, dikurangin 5 kali min x pangkat 4 ditambah ah, satu. ah. Terus kan Langsung aja karena hasil akhir. ya Ya, langsung aja nggak apa-apa. karena min Ini, x di pangkat genap udah pasti jadinya x pangkat 8 min 5 x pangkat 4 tambah satu. Terus kan ini ah, kan fx. Jadi f ah. min x sama dengan fx, maka ini fungsi genap. Oke. Jadi itu maksud saya ya. Boleh kita intuisi tahu nih, oh ini ganjil, oh ini genap, tapi tetap aja di lembar ujian kalian harus tulis rapi-rapi seperti ini biar orang bisa baca. Kan untuk menilai ujian itu kan harus dibaca kan yang kalian tulis. Itu. Nulisnya juga harus rapi, harus terstruktur. Hmm, yang F, kalau bisa yang lain, tapi kalau nggak ada Bertrand juga nggak apa-apa, tapi tunggu dulu yang lain ya. Yang F ya. Saya Oh, nggak coba kak. Bimar ya. Iya kak. Ya udah saya ralat D aja ya Bimar. Bisa sih harusnya. Kalau kalau mau mengajukan diri F, berarti D F kayaknya aja bisa. kak, nggak apa, F aja. Oh ya udah terlanjur mikirin yang F ya. Ya sama sih, F min X. Ya, masukin. Jadi min X, sin min X. Kalau misalnya sin, tan, itu dia minnya keluar. Jadinya, Hmm, jadinya min, ya min X dikali min sin X ya. hmm, Terus jadinya X sin X. Jadinya dia fungsi genap. oke. Oh, A dan B tadi kan saya bikin kalimat tuh karena ini maka ini. Nah, seterusnya saya bikin gini aja ya. Kalian nanti kalau kalian di kertas ujian usahakan rapi kesimpulannya. Karena ini maka ini. Oh, siap kak, siap. Ini biar ringkas aja. Jadi siapa tadi? Raf, Rafli tadi kalau nggak salah ya. Siapa tadi? Saya Bimar kak. Bimar ya, Bimar. Jadi Bimar sin itu fungsi ganjil atau genap? Sin itu, kalau misalnya sin aja. Sin aja. Kalau sin aja mah itu ganjil. Kalau kos, Kalau kos genap. kalau tangan, Kalau tangan ganjil. oke. Ini ya, sebenarnya bisa kalian lihat fungsi ganjil atau genap itu sebenarnya bisa kalian pahami dari bentuk grafik. Jadi kalau misalnya grafiknya mirip kos di mana
eh, cerminkan terhadap sumbu Y langsung gitu kan. Kan ini kayak ini sebagai cermin gitu ya. Ketebalan ya. Misalnya ini sebagai cermin. Nah, itu langsung tuh kan kiri kanannya sama simetris gitu. Nah, itu tuh fungsi genap. Kalau simetris sumbu Y. Tapi kalau misalnya dia itu eh, kayak dicerminkan tapi ke bawahnya gitu. Nggak muat. Sorry. Nanggung juga bikin halaman baru. Mirip sin inilah. Ini tuh fungsi ganjil. Ini tuh kayak kita cerminkan lalu dibalik yang sebelah kirinya gitu. Fungsi ganjil ya. Oke. Yang D ada yang mau? Karena biasanya saya banyak-banyakin soal ini biasanya kuis ada tentang ini sih. Ayo yang D. Soalnya itu tuh 2T kuadrat kurang 3 mutlak T. Ayo siapa? Bimar udah, Bertrand udah, Saya mau coba Kak. Alvin. Oke, boleh nggak apa-apa. Eh, jadi bikin F min T sama dengan 2 dikali kurang min T kuadrat dikurang 3 kali min T dimutlakkan. Jadi Oke. hasilnya 2T kuadrat dikurang karena itu mutlak jadi tetap 3T berarti. Pakai mutlak nggak? Enggak pakai mutlak. Oke. Lalu? Jadi hasilnya diperoleh kalau itu fungsinya fungsi genap. Hmm, oke. Udah mantap. Sedikit saja kurangnya. Eh, ini. Mau nekanin bahwa nilai mutlak min T itu, kok pakai kurung biasa. Nilai mutlak min T itu tidak selalu sama dengan T. Contohnya nilai mutlak dari eh, min min 2 misalnya. Jadi sekarang T kita min 2. Kan nggak sama dengan min 2 kan? Tapi nilai mutlak dari min T itu samanya dengan nilai mutlak dari T aja gitu. Ingat konsep ini sih. Ada sih konsep ini nilai mutlak dari min A sama dengan nilai mutlak dari A gitu. Atau konsep nilai mutlak AB sama dengan nilai mutlak A kali nilai mutlak B. Kayak ini diajarin juga sih. Berarti kan kalau kita pandang nilai mutlak min T itu sebagai nilai mutlak min 1 kali T. Oh, ini min 1 ya. Agak jelek ya. Nilai mutlak min 1 kali T. Berarti kan ini sama dengan nilai mutlak min 1 kali nilai mutlak T kan. Nilai mutlak min 1 kan 1. Jadi nilai mutlak T. Nah, itu ya. Jadi salahnya dikit doang. Ini harusnya ada mutlaknya. Kan memang fungsi F kita itu ekspresinya gini kan. Ada mutlak T-nya. Kalau nggak ada, itu belum sama. Untuk hasil akhir sebenarnya udah benar tadi. Alvin. Salah dikit doang. Ini FT ya. Mungkin salah omong juga mungkin ya. Salah. Mungkin maksudnya udah kayak gini. Oke, udah keren. Oh, masih cukup nggak ya? Oke deh, saya kasih waktu 5 menit lagi. Paling lama. Kalau ada yang mau ditanya dari semua soal. Atau mau berkomentar. Atau mau mengerjakan. Boleh. Ini saya hapus aja. Yang B maksudnya fungsi genap kan, Pak? Oh iya. Nah, tulis ya.
Oke, ada lagi? Ada lagi? Soal-soal sebelumnya juga boleh. Paling lama sampai 10.55. Sambil saya ngomong-ngomong juga ya. Nanti kalau ada yang mau nanya atau soal atau ngerjain soal langsung potong aja nggak apa-apa. Kalian jam berapa ya? 7.09. 7.09, 9.11. Jam 7 sampai jam 9 kalian ada kelas lain ya? Iya Kak, tutorial kimia tadi. Oh, nggak bisa disatuin berarti ya. Oh ya, nanti soal-soal ini yang belum kita kerjain, kalian kerjain sendiri ya. Terus kalau ada yang diragukan, tanya di forum Teams, kelas apa gitu nama ininya. Terus biar di situ kalian diskusi, misalnya temannya ada yang nanya, terus temannya yang tahu jawab gitu. Kayaknya sih boleh aja soal di luar ini, di luar soal yang kita bahas. Yang penting masih soal tutorial gitu. Ya, saya kasih bocoran kuis-kuis tahun lalu. Tahun lalu itu seingat saya, kuis-kuisnya itu mengenai kayak kayak nomor, ya daerah asal sih kayaknya ada. Daerah asal fungsi. Terus mensketsakan yang, oh ya daerah asal fungsi komposisi ya. Iya. Kuis-kuis tahun lalu itu seingat saya ada daerah asal fungsi komposisi. Kalian pahami yang nomor 26. Lalu mensketsakan grafik fungsi pakai cara pergeseran-geseran kayak gini, kayak nomor 28, sama fungsi ganjil genap kayak nomor 35. Kalian kuasai aja itu. Kan memang itu tuh kayak core-nya kan. Kan mengerjakan ini pakai konsep-konsep sebelumnya. Ini sih Kak, untuk kuisnya tuh nanti bakal diberitahu kan Kak kapannya gitu. Seingat saya sih dikasih tahu ya. Oh, nggak mungkin Soalnya dadak kan? apa? Nggak mungkin Nggak, dadak kan? nggak mungkin. Tapi kayaknya kalau kalian apa nakal misalnya nggak merhatiin atau apa, kayaknya ibu suka ibu bisa ya sih ngasih kuis dadakan. Ya belajar baik-baik aja. Seingat saya sih paling kuisnya itu 2 soal ya. Terus kalian harus belajar nulis terstruktur gini ya. Sebenarnya saya nggak terlalu terstruktur juga, cuman setidaknya kayak gini lah. Mau lebih terstruktur juga bagus. Karena harus bedain kapan pakai sama dengan, kapan enggak gitu. Oke, nggak ada lagi berarti ya. Cukup kan? Oke, kalau nggak ada saya akhiri. Semoga kalian paham ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam, Salam, makasih makasih Kak. Kak. Makasih Kak. Makasih, Kak. Makasih, Kak.